Halo, saya Dia Disratna, NPM 1917051009 dari kelas A. Di sini saya akan menjawab ujian tengah praktikum pengenalan pola. Di sini diminta untuk membuat akun di Kaggle untuk masalah klasifikasi. Lalu mengerjakan klasifikasi dan selesaikan dan Python dengan penjelasan data dengan pendekatan statistika dan visual, pemisahan data tes 30%, data training 60%, data validasi 10% dari keseluruhan data. Lalu pemodelan klasifikasi dengan support vektor mesin atau SVM dengan kernel, linear, RBF, polinomial, dan sigmoid. Nah, di sini di kaggle.com saya telah membuat akun dan di sini saya mengambil dataset spesies iris. Adapun tentang dataset spesies iris ini adalah dataset ini dibuat oleh RA untuk menyelesaikan masalah taksonomik. Nah, dan ditemukan di UCI Machine Learning Repository. Iris spesies ini juga mempunyai 50 sampel, di mana 50 sampel serta beberapa sifat tentang bunga. Satu spesies bunga dapat dipisahkan secara linear dari dua lainnya, tetapi dua lainnya tidak dapat dipisahkan secara linear satu sama lain. Lalu untuk kolom dalam dataset ini ada ID, ada sepal length dalam senti. Sepal ini adalah kelopak bunga, sepal length centimeter, sepal width dalam sentimeter, dan ada petal length atau daun bunga, petal length, petal width, dan spesies. Walaupun rincian dalam iris CSV-nya ini adalah ada ID, sepal length, sepal width, petal length dengan sampel data 50 tadi. Dan di sini mempunyai 3 unit value, yaitu ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, di sini saya juga telah mendownload untuk dataset iris spesies ini. Langsung saja untuk implementasi ke Jupyter Notebook-nya. Sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu iris spesiesnya tadi ke dalam folder yang akan kita gunakan untuk menggunakan di Jupyter Notebook tersebut. Nah, saya di sini meletakkan di dokumen di praktikum pola underscore UTP. Di sini ada iris CSV. Coba kita lihat isi datanya. Nah, di dalam iris .csv ini ada ID, sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan ada spesies. Nah, yang pertama yang kita lakukan dalam untuk kode programnya, yaitu pertama kita menginputkan library, di mana di import library ini menggunakan NumPy dan Pandas. Library NumPy dan Pandas ini merupakan untuk visualisasi data, dan ada juga import matplotlib ini untuk pendekatan statistika. Ada juga untuk import modul grafnya, grafiknya, di mana akan dibuat klasifikasi grafik secara SVM, maka menggunakan import Seaborn SNS, dan juga ada import warning untuk memberikan kesalahan. Lalu di sini untuk membaca data iris, sebelumnya kita coba run terlebih dahulu. Nah, lalu kita membaca data iris di untuk membaca data iris ini digunakan variabel df, di mana sama dengan pd.read CSV di sini untuk membaca data iris ya, yang ini tadi iris.csv. Lalu coba kita run. Nah, di sini ditampilkan 5 data teratas. Ini ada ID, ada 5 variabel, 1, 2 ya. ID, sepal length, sepal width, petal length, petal width, spesies.
Lalu di sini juga ada drop columns atau untuk menghapuskan kolom ID-nya. Coba kan. Nah, di sini kolom ID-nya udah nggak ada ya. Di sini menampilkan 5 data teratas. Lalu ada df describe. Ini mendeskripsikan data irisnya. Ini ada count, lalu ada min ini rata-rata, lalu ada stadium standar, ada minimum. Untuk spaleng, sepalwit, petalang, betawit ada 25% dari data, 50%, 75% dari data, dan maksimal datanya. Lalu ada di sini df info. Nah, ini memberikan info bahwa dalam data iris spesies ini spaleng ini dengan tipe data float, sepalwit tipe data float, petalens tipe datanya float, petalwit tipe data float, dan spesies ini tipe datanya objek. Dengan memori yang digunakan yaitu 6 KB. Lalu di sini ada variabel df untuk spesies. Coba kan. Nah, di sini ada 3 spesies, yaitu ada Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Lalu df is null, ini untuk membuat 0 semua variabel yang ada di data irisnya, yaitu sepaleng, sepalwit, petaleng, petawit, spesiesnya ini dibuat 0. Nah, untuk visualisasi data di sini digunakan scatter plot. Di sini ada digunakan warna gold, red, green. Gold ini untuk spesies Iris virginica, red untuk spesies Iris versicolor, dan green untuk spesies Iris setosa. Coba kita run. Nah, di sini plotnya kita untuk mencoba untuk sepaleng dan sepalwitnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini ditampilkan untuk plotnya dari sepaleng dan sepalwit, di mana di warna terdapat warna gold ini untuk Iris virginica, untuk red ini untuk Iris versicolor, dan green untuk Iris setosa, di mana di spesies Iris virginica dan versicolor ini datanya menyebar ya, sedangkan yang Iris setosa ini dia hanya menyebarnya sedikit tetapi banyak bertumpuk. Lalu di sini selanjutnya untuk plot petaleng dan petawit. Nah, untuk plot scatter dengan petaleng petawit ini, di sini terlihat bahwa Iris virginica dan Iris versicolor ini datanya menumpuk, tetapi dia masih menyebar ya, antara Iris virginica dan Iris versicolor. Sedangkan untuk Iris setosa dia terpisah dan tidak menyebar, bahkan menumpuk. Lalu di sini selanjutnya untuk plot scatter sepaleng dan petaleng. Nah, untuk sepaleng dan petaleng ini di Iris virginica dia menyebar ke Iris versicolor juga, tetapi dia tetap menumpuk. Dan Iris setosa ini menumpuk, tetapi dia agak menyebar, tidak seperti sebelumnya. Lalu di sini ada plot scatter untuk sepalwit dan petawit. Kita coba run. Nah, untuk sepalwit dan petawit, di sini Iris virginica menyebar ke Iris versicolor, sedangkan Iris setosa ini ada yang menyebar, tetapi hanya satu yang menyebar dan sebagiannya masih berkerumun. Lalu di sini ada korelasi, di mana menggunakan variabel df dan fungsi core. Di sini korelasinya didapatkan sepaleng, sepalwit, petaleng, petawit.
Lalu selanjutnya ini ada korelasi untuk plotnya. Nah, di sini ditampilkan untuk simet plotnya, mana sepaleng ini ada 1, sepalwit ini min 0,1 hingga ke sepaleng vitalwit yaitu 0,82. Lalu untuk pelabelan di sini menggunakan from scalar untuk processing data dengan import label encoder. Lalu DF species, di mana di sini feed transfer spesiesnya. Nah, di sini ada dari processing label encoder tadi didapatkan sepaleng, sepalwit, petaleng, petalwitnya dan spesiesnya segini ya. Lalu ada split data. Di sini juga digunakan from scalar dengan model selection-nya dengan import trend test split, di mana soalnya diminta untuk trend data 60%, data tesnya 30%, di mana di sini dengan drop kolom spesies, di mana Y ini sebagai spesiesnya. Coba kita run. Nah, lalu di sini ada support vector machine SVM. Nah, di SVM ini digunakan juga from scalar .svm import SVM, di mana model SVG di mana model SVM ini adalah SVG. Lalu ada feed data untuk model dari SVG ini, di mana di sini adalah X-trend dan Y-trend. Nah, setelah itu kita print akurasi dari model skornya, coba run, dan didapatkan akurasi yaitu sebesar 97,77. Ini termasuk dalam kategori yang bagus ya. Lalu setelah itu kita bisa melakukan confusion matrix dengan predict data test dengan predict dataset test using model, dimana di sini YPRAT sama dengan model predict xtest. Coba. Nah, di sini kita coba untuk melihat YPRAT-nya. Nah, di sini prediksinya adalah sebuah array yang nilainya seperti ini. Lalu kita coba Y-test-nya. Nah, untuk Y-test nilainya ini sebanyak ini. Lalu kita generate confusion matrix-nya dengan from scalar matrix untuk import confusion matrix. Dan didapatkan array yaitu 1400, 0161, 0014. Lalu kita lakukan performance reportnya dengan from scalar matrix dan importnya classification report. Kita coba run. Nah, di sini dapatkan precision, recall, F1 score dan support. Lalu akurasi makro AVG, weight AVG-nya. Didapatkan akurasi sebesar 0,98. Dan di sini precisionnya dapat 1, 0,93 dengan recall 1, 0,94 dan 1, dan F1 skornya bisa kita lihat di sini. Lalu di sini dengan linear kernel, di sini menggunakan model linear kernel dengan SVG, dengan ini namanya linear ya, sebaran. Lalu kita coba untuk model linear kernel skornya. Nah, didapatkan yaitu data sebesar 0,9555. Ini termasuk data yang bagus. Lalu ada Gauss kernel. Di Gauss kernel ini menggunakan from scalar .svm import SVG. Karena ini juga menggunakan SVM, maka modelnya adalah SVG dengan SVG classifier, model SVG dengan namanya RBF.
Lalu fit data dari model SV classifier-nya ini. Gambaran. Lalu dilakukan predik dan evaluasi dari YPRED-nya sama dengan SV classifier dengan prediknya X-test. Lalu di sini juga ada from scalar.matrix dengan importnya classification report dan confusion metric. Lalu print untuk confusion metric dan print classification report. Gambaran. Ya, didapatkan precision, recall, F1 score, support, akurasi, makro AVG dan weight AVG-nya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Lalu di sini ada polynomial kernel. Di polynomial kernel ini juga menggunakan from scalar.svm dengan import svg, di mana di SV classifier ini sama dengan svg dengan nama poly, kernel poly dengan fit data dari SV classifier dengan X-train, Y-train, pendaftaran. Nah, lalu dilakukan dibuat prediction-nya dan dilakukan evaluasi untuk algoritmanya dengan import classification report, confusion metric dengan print confusion metric dan print classification report. Nah, didapatkan matriksnya ada 14, 00, 0, 17, 0, 01, 13 dengan precision, recall, F1 score, support, dan akurasi, makro AVG, weight AVG. Ini sama yang seperti di atasnya. Lalu ada sigmoid kernel. Di sini digunakan juga from scalar dan SVM import SVG dengan namanya sigmoid. Lalu dilakukan fit data. Coba langsung. Lalu dilakukan prediksi dan evaluasi untuk YPRED-nya dan dilakukan juga import classification report dan confusion metric. Lalu kita print confusion metric dan print classification report. Kita coba. Nah, di sini didapatkan matriksnya yaitu 1400, 1700, 1400 dengan precision, recall, F1 score dan support, dimana di precision ini ada 0,31, lalu recallnya 1, F1 skornya 0,47 dengan supportnya 14, 17, 14. Di sini dengan akurasi 0,31 dengan makro AVG-nya dengan precision 0,1, 0,33, 0,16 dengan weight average-nya 0,10, 1, 0,31 dan 0,15 dengan support 45. Ini berbeda dari yang kernel sebelumnya ya. Nah, mungkin untuk jawaban dari pertanyaannya sebelumnya itu, dan untuk logistic regression, di sini ada klasifikasi logistic regression untuk untuk penyakit jantung. Di sini datanya sebentar, masih meload data. Nah, di sini ada data yang bernama Framingham.csv. Ini nanti di Indo, dan di dalam datasetnya ini terdapat variabel male, age, education, current smoker. Sini ya, banyak banget datanya, namanya. Nah, dan ini sumber datanya dapat dari sini. Nah, saya sudah mendownloadnya dan coba kita lihat untuk dataset ini yang logistic regression. Nah, di sini ada variable male, age, lalu education, lalu ada current smoker, chicks per day, BPM-H, prevalent stroke, prevalent high BP, diabetes, total,
NCSBP, dia BP, BMI, heart rate, ada glucose, dan 10-year CHD. Di sini dapat ada banyak datanya, yaitu sekitar 4.239 data. Nah, ini dari logistic regression. Dari sini juga bisa dilihat untuk code-nya. Di sini juga code-nya yang pertama itu dengan import NumPy dan import NumPy untuk linear algebra-nya, untuk import padas ini untuk processing data CSV tadi, dan di sini juga digunakan untuk import test models. Kalau ada import matplotlib untuk pplot-nya untuk pendekatan statistika, ada from scale hundred metric untuk import confusion metric, dan di sini juga ada import learning untuk memberitahukan kesalahannya. Lalu pakai juga untuk variabel sini df untuk membaca data setnya. Sini didapatkan ya untuk membacanya dengan read CSV-nya. Lalu di sini juga bisa untuk merename. Ada untuk rename-nya dari kolom mail menjadi namanya sex mail. Dari kolom mailnya jadi sex mail. Lalu ada heart is-nya untuk setiap variabelnya ini buat nilai 0. Lalu sini ada import konstan. Lalu konstannya di sini ada ID. Sini juga digunakan untuk import metrik, di mana didapatkan conversion metriknya ini 14.060, dan juga akurasi skornya itu ada 0,7 yang dimana ini termasuk bagus. Nah, itu merupakan hasil dari logistic regression untuk penyakit jantung ya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Jika ada kesalahan kata dan penyampaian yang berkurang berkenan dan ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.